Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dengan topik tentang job costing atau job order costing. Di video materi part yang terakhir yaitu part keempat. Di part atau bagian yang keempat ini kita akan membahas satu soal yang ada di bukunya Pak Carter. Soal ini pasti terkait dengan job costing. Oke, langsung saja kita bahas. Ada satu soal yang akan kita bahas, karena satu soal pun ini sudah cukup panjang. Kalau kita membahasnya dengan komprehensif dan lengkap itu sudah panjang betul. Yang akan kita bahas adalah problem P5-2 yang diambil dari bukunya Pak Carter edisi ke-14. Oke. Sebagaimana sudah saya pernah sampaikan bahwa kalau kita mengerjakan satu soal, satu case tertentu di dalam akuntansi, maka langkahnya yang pertama adalah kita baca dulu sekilas, kemudian yang kedua kita rumuskan poin-poin penting apa yang diinformasikan dari soal tersebut, kemudian kita pahami, yang ketiga pahami yang diminta atau diinginkan atau yang diperintahkan oleh soal itu apa, yang ketiga baru yang terakhir kemudian kita melakukan pengerjaan atau menjawab soal tersebut atau case tersebut. Kenapa kok kita harus runutkan seperti itu? Supaya kita enak, supaya kita kemudian sistematis mengerjakannya, dan supaya kita dapat mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan dalam hal error ketika kita mengerjakan satu soal atau case. Jadi ketika kita membaca, kita tahu informasi-informasi penting, terus kita paham yang ditanya atau diinginkan oleh soal itu apa, baru kemudian dari situ kita tergambar path atau jalur cara untuk mengerjakan soal, barulah kita kemudian eksekusi untuk mengerjakan soal. Ya, tapi kalau kita langsung baca, langsung jawab, wah itu nanti serabutan dan kita nggak ngerti jalan besar atau pathway untuk cara mengerjakan atau mencari solusi atas case tersebut. Ya, jadi harus urut seperti itu. Yang pertama tentunya adalah kita baca. Soal ini kita baca. P52 kita baca ya. Boutique company uses job order cost accumulations and applies overhead based on direct labor hours. Tentu saja bacanya kalau kita ngadepin soal yang beneran ya kita bacanya jangan pelan-pelan, kita cepat bacanya, langsung ada poin penting langsung kita kumpulkan, kita catat poin-poin penting yang diketahui apa kita catat. Nah, karena kita bahas nih, kita bahasnya secara perlahan ya. Jadi dari kalimat yang pertama ini kita tahu bahwasannya perusahaannya namanya Boutique. Kemudian Boutique ini menerapkan job costing system. Berarti akuntansinya adalah akuntansi untuk job costing. Kemudian ada satu lagi informasi yang penting yang kita grab, kita peroleh dari kalimat yang pertama, yaitu bahwasanya dia menggunakan overhead based on direct labor hours. Berarti basis yang digunakan dalam rangka untuk menghitung FOH, factory overhead, biaya overheadnya adalah basisnya adalah direct labor hours atau DLH. Ingat ada DLH, direct labor hours, ada juga direct labor cost. Direct labor hours dengan direct labor cost itu beda. Kalau direct labor cost itu berbicara tentang nilai nominal biayanya, atau DL yang selama ini kita sebut sebagai DL. Nah, satuannya adalah dolar atau rupiah gitu. Artinya in monetary unit, dalam satuan mata uang tertentu, itu direct labor cost. Nah, kalau yang di sini basisnya adalah bukan direct labor cost melainkan direct labor hours. Ya, DLH. Nah, DLH satuannya bukan dolar dong, bukan monetary unit ini. Satuannya bukan dolar, bukan rupiah, melainkan satuannya adalah jam. Ya, satuannya jam. Oke, ngerti ya? Dan dari sini dapat kita simpulkan juga dari kalimat yang pertama ini bahwa si Boutique company ini dia menerapkan normal costing. Ya, menerapkan normal costing, yaitu DM dan DL-nya diambil dari actual atau real yang dikeluarkan atau dipakai, sementara FOH-nya itu based on predetermined FOH rate. Dan kita tahu predetermined FOH rate-nya itu didasarkan basisnya adalah DLH. Oke, ngerti ya? Itu dari kalimat pertama. Kalimat kedua berikutnya. Any underapplied or overapplied overhead is adjusted directly to
cost of goods sold at the end of each month. Oke, dari kalimat yang kedua kita kita paham bahwasanya setiap nanti ada selisih antara FOH control dan FOH applied. Ingat bahwasanya kalau under normal costing berarti ada FOH control dan ada FOH applied. Nah, selisih antara gap antara FOH applied dan FOH controlnya itu, over atau under applied FOH-nya itu nanti akan di adjust dan di closing tentunya di setiap akhir tahun. Oke. Sorry, bukan akhir tahun, akhir bulan. At the end of each month, oke ya, bukan tahun melainkan bulan. On April 1st, pada tanggal 1 April, job cost sheet indicated the following. Nah, ini berarti informasi di bawah ini adalah informasi yang berasal dari job cost sheet yang dimiliki oleh boutique company. Ini adalah job cost sheet-nya di boutique company. Terdiri dari apa aja? Nah, pastinya terdiri dari beberapa komponen biaya produksi. Karena dia menggunakan normal costing si boutique ini, maka pastikan di sini FOH-nya merupakan FOH applied atau applied overhead. Dari sini kita tahu bahwa pada tanggal 1 April ini masih ada 4 job, yaitu job 201, 202, 203, dan 204. Ada 4 job, yang mana keempat job ini sudah diolah, sudah diproses di periode sebelumnya. Kalau ini tanggalnya 1 April, berarti periode sebelumnya, karena ini bulanan tadi ya, each month, maka di bulan Maret. Di bulan Maret, job 201, 202, 203, 204 ini sudah dimulai proses produksi atau pengolahannya di bulan Maret. Jadi tanggal 1 April ini masih ada saldo awal untuk keempat job ini pada tanggal 1 April. Oke. Nah, statusnya bagaimana? Apakah sudah selesai? Apakah belum selesai? Kan gitu. Sudah selesai ataukah belum selesai? Alternatifnya cuma 2 itu aja. Sudah selesai dan belum laku terjual, atau belum selesai. Loh Pak, kan bisa saja Pak, sudah selesai dan sudah laku terjual. Nah, kalau sudah selesai dan sudah laku terjual, itu namanya bukan saldo, namanya itu COGS. Dan COGS-nya pasti sudah dilaporkan di periode bulan Maret. Sudah dilaporkan di periode bulan Maret di dalam income statement, pasti juga sudah di closing. Kalau sudah di closing, ya jelas nggak ada saldonya gitu loh. Ya, jadi alternatifnya cuma 2 ini yang disajikan di job cost sheet ini, informasi yang diambil dari job cost sheet di sini, yaitu job 201 sampai job 204 ini pastilah kemungkinannya cuma 2. Barangnya sudah jadi namun belum laku, sehingga disebut sebagai inventory, namanya adalah FG. Kemudian barangnya belum selesai. Kalau belum selesai ya berarti namanya WIP, dan kalau belum selesai ya pasti belum laku terjual, belum dijual kan gitu. Jadi alternatifnya cuma ada 2 nih saldo awalnya. Kalau enggak FG, finished goods, berarti WIP karena masih belum selesai, masih berupa barang dalam pengerjaan. Kita lihat bahwa dari informasi ini, keempat job ini ternyata job 201 ini sudah selesai, statusnya kan finished, sudah selesai. Kok masih muncul di sini? Berarti finished tapi belum terjual. Berarti ini muncul di neraca sebagai finished goods pada tanggal 1 April atau 31 Maret. Kemudian job 202, 203, dan 204 ini sama, masih in process. Artinya barangnya belum selesai diolah. Maka dari itu job 202, 203, dan 204 ini dilaporkan di neraca pada tanggal 31 Maret masing-masing sebesar 4.700, 3280, 4160 sebagai di bawah akun namanya work in process. Sehingga kita tahu WIP awalnya, saldo awal WIP ada, yaitu total ini semua, dan ada pula saldo awal FG, yaitu sebesar 8450. Oke, Pak, informasi ini kalau kita masukkan Pak ke dalam job cost sheet untuk periode bulan April, apakah boleh? Jawabannya adalah oh, sangat boleh sekali. Justru memang harus kita masukkan.
harus dimuat di dalam job cost sheet untuk periode bulan April. Oke, kalau begitu kita cek ke job cost sheet. Oke, job cost sheet-nya. Nah, ini job cost sheet-nya. Job cost sheet-nya untuk awal periode atau beginning balance, beginning period at the beginning, yaitu tanggal 1 April, maka kan statusnya kan tadi ada 201, 202, 203, 204, hanya ada 4 job saja ya ini, yaitu yang ini. Job 201 FG statusnya, job 202 WIP, 203 WIP, 204 juga WIP. Kemudian FG totalnya saldo awalnya 8450. Kemudian total WIP, ya, total WIP, saldo awal WIP tentu saja adalah sama dengan jumlah dari ketiga ini, yaitu 12.140, ya, 12.140. Jadi FG beginningnya 8450 dan WIP beginningnya adalah 12.140 dolar. Itu informasi itu kita sudah summary-kan di sini, masuk di sini. Oke, paham ya sampai sini? Oke, ini pembacaan kita sampai di sini sudah kita rumuskan ke job cost sheet. Kemudian pada tanggal 30 April, on April 30, finished goods contain only jobs 204 dan 207. Jadi pada tanggal 30 April ini yang merupakan FG, akun FG, itu terdiri dari hanya job 204 dan job 207, which had the following total cost. Yang mana job 204 dan job 207 rincian biaya produksinya itu seperti ini. Ya, ingat, jadi saldo akhir FG pada tanggal 30 April itu hanya ada 2, yaitu meliputi job 204, 207. Totalnya adalah FG job 204 6930, rinciannya seperti ini. Dan job 207 total nilainya, yaitu total FG-nya adalah 5870. Ini total rincian masing-masing komponen biaya produksinya seperti ini. Dan ingat bahwasanya FOH-nya pakai applied FOH atau FOH applied, ya, karena under normal costing. Nah, informasi ini kita masukkan enggak Pak di dalam job cost sheet? Ini kita masukkan 204 dan 207. 204 dan 207. Yang dimasukkan yang di mana Pak? Kan tadi yang diketahui di soal di situ 204 dan 207 kan endingnya kan gitu. Ending balance. Maka pada tanggal 30 April ending balance-nya statusnya adalah 204 dan 207 FB, ini sudah kita tulis FG. Oke. Kemudian ending balance untuk 204 dan 207 adalah 6930 dan 207 5870. Sama dengan yang di sini toh berarti. Ya. 204 job 204 ending balance-nya adalah 6930. Ini sudah kita masukkan 6930. Kemudian job 207 ending balance-nya 5870. Rinciannya pun sudah kita masukkan. Untuk job 207 kita sudah isikan di sini 2450, 1900 dan 1520 ini. Kemudian job 204 juga sudah. Ini. Perhatikan job 204. Kalau job 204 ini kan berarti mulai diproduksinya, mulai diolah atau diprosesnya itu bukan di bulan April, melainkan sudah dimulainya di bulan sebelumnya atau periode sebelumnya. Kapan itu Pak? Ya nggak tahu kita. Nggak ada informasi yang disampaikan oleh Pak Carter di sini. Artinya job 204 itu sudah dimulai entah di bulan Maret atau Februari kan gitu, terserah. Yang jelas ini sebelum bulan April itu sudah mulai diolah dan sudah diolah akumulasian biaya produksinya yang sampai dengan tanggal 1 April, sebelum tanggal 1 April adalah 4160 dan kemudian di bulan April ditambahi lagi. Ya, di bulan April ini kemudian ditambahkan lagi, yaitu job 204 DM-nya ditambahi, ini DM-nya DM DL FOH 2970, 2200 dan 1760. Wah, ini angkanya enggak segitu tuh. Ini sum angka 12. Oke. Di sini yang ditambahkan, oh ini sorry ya. Kita lihat ya di sini ya. Ini menarik, ini harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati nanti kita keliru. Ya, kalau tidak hati-hati nanti kita keliru. Perhatikan di sini. Untuk job 204
ya, job 204 dia sudah punya saldo awal. Total saldo awalnya adalah 4160. Ini dia 4160. Kemudian yang ditulis oleh Pak Carter di sini saldo akhirnya untuk job 204 ini adalah untuk DM-nya 2970. DM-nya 2970. Ini saldo akhir loh ya, saldo akhir. Berarti kita bisa runut ceritanya nih. Saldo awal DM yang sudah ditambahkan dan terkandung di dalam job 204 pada tanggal 1 April adalah 2000. Kemudian, lah kok ini pada tanggal 30 April ini total kandungan komponen DM di job 204 saldo akhirnya menjadi 2970. Berarti yang ditambahkan berapa? Yang ditambahkan tentu saja adalah 2970 minus 2000. Berarti yang ditambahkan adalah ini 970. Yang ditambahkan adalah 970. Ngerti ya? Demikian juga dengan masih di job 204 dengan komponen DL. Direct labornya awalnya saldonya sudah ada 1200. Kemudian akhirnya saldo akhirnya menjadi 2.200.000. Berarti yang ditambahkan berapa? 2.200 dikurangi 1.200 sama dengan 1.000. Kan gitu. Ya, saya tulis saja di sini. Berarti ini yang ditambahkan adalah sama dengan 2970 dikurangi 2000. Oke, kemudian yang ini DL-nya yang ditambahkan adalah 2200, yang ini 2200 dikurangi dengan saldo awalnya 1200. Oke. Kemudian untuk FO applied-nya saldo awalnya 1200, endingnya menjadi 1760. Maka kemudian di sini yang ditambahkan adalah untuk applied FOH-nya adalah 1760 dikurangi 960 atau sama dengan 800. Oke, atau sama dengan 800. Oke, sampai di sini kita paham ya. Ya. Jadi dari pembacaan kita sampai dengan di sini maka kita sudah bisa mengisi beberapa item, yaitu tadi diantaranya adalah saldo awal, kemudian saldo akhir untuk job 204 dan 207, berikut juga dengan mutasinya, tambahan biaya produksi setelah panjang bulan April ya untuk job 204 dan job 207. Oke, kemudian kita lanjutkan sekarang pembacaan kita. Besides working on jobs 204 dan 207 di bulan April, perusahaan juga continued melanjutkan pekerjaan untuk job 202 dan 203. Karena kan tadi saldo awalnya ada job 201, 202, 203 dan 204. Kan gitu. Saldo awalnya. Berarti yang job 201 sampai 204 kan sudah dimulai sebelum tanggal 1 April. Nah, job 204 ini sudah diketahui saldo akhirnya kan gitu. Berarti dimulai enggak diproses enggak di bulan April? Jelas diproses untuk job 204. Bagaimana dengan job 202 dan 203? Diproses atau tidak? Diproses. Ketahuannya dari mana? Ini di sini. 202 dan 203 dikatakan discontinued, dilanjutkan proses pengerjaannya. Bagaimana dengan job 201? Sepanjang bulan April dikerjakan atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Job 201 enggak dikerjakan di sepanjang bulan April. Kenapa Pak kok enggak dikerjakan? Wong barangnya job 201 kan sudah finished, sudah selesai, sudah jadi FG, mau diproses apa lagi? Wong sudah jadi FG kok diproses. Ngerti ya? Jadi yang dilanjutkan proses pengolahannya hanya job 202, 203 dan 204. Paham ya sampai di sini ya? Job 201 enggak, ini enggak diproses di bulan April. Udah selesai. Gitu. Bagaimana Pak dengan job 207? Apa bedanya dengan job 204 yang ini tadi? Apa bedanya? Bedanya adalah job 204 itu proses produksinya sudah dimulai sebelum tanggal 1 April atau periode sebelumnya. Sementara job 207 ini proses produksinya baru dimulai bulan April. Tanggal berapa Pak? Ya nggak tahu. Bisa tanggal 2, bisa tanggal 3, bisa tanggal 30, bisa tanggal 5. Pokoknya dimulainya job 207 ini pengerjaannya dimulainya adalah pada bulan April ya, pada bulan April.
Oke. And, nah ini tambahkan, kita baca lagi. And started work on jobs 205 and 206. Nah ini job 205 dan 206 itu started, pengerjaannya dimulai sepanjang bulan April. Ya, job 205 dan job 206. Berarti sampai di sini kita tahu nih. Berarti ada beberapa job ya. Kita coba cek lagi. Ada job 201 FG tadi. Job 202, 203, 204 ini sudah dikerjakan sebelum dimulai pengerjaannya sebelum 1 April. Kemudian ada job 205, 206 mulai pengerjaannya di bulan April. Kemudian satu lagi job 207 ini pasti juga dimulai pengerjaannya di bulan April. Ya. Terus a summary of direct material used and direct labor hours worked on job 202, 203, 205 and 206 during April showed the following. Nah, kalau sekarang yang ini adalah informasi mengenai proses produksi untuk job 202, 3, 5 dan 6 untuk di sepanjang bulan April. Kalau job 207 mana Pak? Ini udah di sini. Job 207 kan udah di sini. Ya. Oke, kita lihat. Direct material job 202 1250, 203 555. Kemudian job 205 2500, 206 1980. Paham? Ngerti ya? Ini direct material yang ditambahkan untuk job 202, 203, 205 dan 206. Direct labornya gimana Pak? Berapa Pak? Kita perhatikan ini direct labor hours. Ingat, hati-hati, tadi sudah kita sebutkan ya di bagian sebelumnya, video sebelumnya, bahwa ada direct labor hours, ada direct labor cost. Nah ini direct labor hours, berarti ini 175, 105 dan 50 ini satuannya bukan dolar, melainkan satuannya adalah jam, hours, ya, jam. Nah, kalau direct labor cost itu satuannya dolar. Nah, ini bukan direct labor cost, melainkan direct labor hours nih. Ya, ini adalah direct labor hours. Oke. Nah, Pak, yang 1250, 555, 2500 dan 1980 kita catat nggak? Oh, ini dicatat. Coba kita lihat ke job cost sheet-nya. Ya. Job cost sheet-nya. Ya, job cost sheet-nya. Ini di job 202 1250 ditambahkan 202 ditambahkan DM, nah 1250 sudah kita catat. Kemudian 203 555, terus tadi berapa lagi, 205 2500, nah 205 2500 nih. Kemudian job 206 1980 ya, job 206 1980. Job 204 tadi sudah kita hitung pas di sini tadi 970 DM yang ditambahkan, dan job 207 yang ditambahkan 2450 di sini. Oke, jadi sudah lengkap ini. Total DM yang ditambahkan untuk sepanjang periode bulan April berapa Pak? Ya ini tinggal kita total aja, yaitu total DM yang digunakan sepanjang bulan April adalah 9705. 9705. Berapa total DL-nya? 9.500. Nah, ini rinciannya di sini. Job 204 tadi sudah dihitung dari sini. Ya. Tadi kita hitung dari sini 204. Ya, 2.200 dikurangi 1.200 yaitu 1.000. 207 juga sudah kita hitung dari sini tadi 1.900. Loh Pak, kok job 207 kok DL-nya 1.900 Pak? Nah iya, ini kan 1.900 dikurangi 0 sama dengan 1900. Kalau yang tadi kan ini kan job 204 ini bukan 2200 yang ditambahkan, melainkan 1000. Itu 2200 dikurangi 1200. Tapi kenapa ini kok tetap 1900 Pak? Lah iya. Kalau bedanya adalah job 204 kan punya saldo awal. Saldo awalnya kan 1200. Berarti yang ditambahkan cuma 1000. Kalau job 207 kan tidak punya saldo awal atau saldo awalnya sama dengan 0. Maka kemudian DL yang ditambahkan untuk job 207 adalah 1900. Dikurangi 0 sama dengan 1900. Paham ya? Oke. Nah, Pak, angka ini asalnya dari mana? Job 202, kemudian 203, 205 dan 206. Nah, dari sini.
Ini kan ada DLH 175, 105 dan 50. Ini kan tarif upah bahasa gampangnya ya. Tarif upah. Lah total upahnya berapa? Ya tinggal ini bukan tarif upah. Ini besarnya DLH, besarnya jam kerja yang dikonsumsi oleh masing-masing job. Ya tinggal dikalikan tarifnya aja, tarif upah per jamnya. Nanti ketemu total direct labor. Yang mana Pak? Ya kita baca lagi keterangan berikutnya. Other information. On April 30, the only jobs still in process were 203 and 206. Jadi pada tanggal 30 April, job yang masih dalam proses pengerjaan adalah 203 dan 206. 203 dan 206 berarti statusnya ini WIP. Job 203 dan 206 statusnya WIP. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Terus keterangan berikutnya kita baca lagi. All workers are paid $20 per hour. Wage rates have been stable throughout the year. Oke, ini informasi penting nih bahwa setiap pekerja itu digaji, diberi upah $20 per jam. Berarti ya direct labor cost-nya adalah sama dengan direct labor hour, jumlah jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan tarifnya yakni $20 per jam. Nah kalau begitu ya direct labor untuk setiap job bisa kita cari. Misalkan job 202, direct labornya adalah 2000, tentu saja tarifnya adalah 20 ya. 20 dikalikan dengan 100 ya. 20 dikalikan dengan 100 sama dengan 2000 untuk job 202. Kemudian job 203 berapa ya? 75 dikalikan dengan 20 sama dengan 1500. Job 205 berapa? 105 dikalikan 20 sama dengan 2100. Kemudian job 206 adalah 50 dikalikan dengan 20 sama dengan 1000. Oke, paham ya sampai di sini? Jadi ini angka-angka DL. Ya, angka-angka DL yang ditambahkan untuk sepanjang bulan April. Berikutnya FOH applied kan gitu. Nah, FOH applied dari mana Pak infonya Pak? Gitu. FOH applied informasinya adalah dari sini tadi. Nah, dari yang ini. Mana tadi? Ah, ini. Applies overhead based on direct labor hours. Applies overhead based on direct labor hours. Maka dari itu FOH applied-nya bisa kita cari, bisa kita hitung dari sini. Ya, based on direct labor hours. Bagaimana menghitungnya Pak? Oke. Kita hitung. Kita harus cari tahu dulu tarifnya ya. Sebelum kita bisa menghitung mengisi yang di sini, kita harus cari tahu dulu tarifnya. Ya, kita harus cari tahu dulu tarifnya. Kalau tarifnya nggak ketemu atau belum tahu ya wassalam, kita selamanya nggak akan bisa menghitung besarnya FOH applied untuk masing-masing job yang dibebankan di sepanjang bulan April ini. Nggak bisa. Maka kita harus tahu dulu tarifnya. Oke, kita lihat dulu ya bagaimana kita mencari tarif untuk FOH atau predetermined FOH rate-nya ini. Basis FOH-nya tadi adalah DLH, Direct Labor Hours. Nah, predetermined FOH rate-nya itu adalah sama dengan total FOH applied dibagi total DLH. Kenapa DLH? Karena basisnya adalah DLH. Oke, paham ya? Oke, sekarang bagaimana cara menghitung tarifnya? Kita cek aja ke masing-masing job yang ada di saldo awal aja lah ya. Yang ada di saldo awal tadi kan udah jelas. Job 201, 202, 203, 204. Yang statusnya ini tadi. Kemudian total applied FOH untuk masing-masing job. Ya, di job 201 sampai 204 saldo awalnya applied FOH-nya kan udah ada tadi di sini. Nih, yang ini. Mulai dari 2160, 1200, 800 dan 960. Oke, kita tulis lagi di sini. Nah. Oke ya. Kemudian kita juga tahu ada DL cost. DL cost untuk saldo awal. DL cost-nya adalah yang ini. 2700 sampai 1200. Ya, 2700, 1500, 1000 sampai 1200. Oke. Sehingga rate for DL tarif untuk
direct labor-nya tadi sudah diketahui adalah 20. Ya, tarif untuk direct labor-nya kan tadi sudah diketahui di poin yang B, other information. Nah, yang ini, all workers are paid $20 per hour. Oke. Kemudian direct labor hour-nya adalah 135, 75 dan 50 dan 60 untuk masing-masing job 201, 202, 203 dan 204. Oke. Nah, Pak, ini kok angka 135 itu asalnya dari mana, Pak? Asalnya dari direct labor cost, yaitu 2.700 dibagi dengan rate-nya. Ya. Kan tadi tarif untuk direct labor cost-nya adalah $20 per jam. Nah, di sini kita tahu nih total direct labor cost-nya 2.700. Berarti direct labor hour-nya berapa? Ya tinggal 2.700 dibagi 20 sama dengan 135. Paham dari sini? Ngerti ya? Saya ulang. Untuk job 202 sekarang. Total direct labor cost-nya berapa? Job 202, 1.500. Ini given, sudah diketahui. Kemudian kita tahu dari informasi yang B tadi, rate for direct labor-nya adalah 20. Nah, kalau total direct labor cost-nya 1.500, tarif per jamnya adalah $20, maka kan kita bisa ketahui, kita dapatkan informasi berupa jumlah jam tenaga kerja langsungnya atau DLH-nya, yaitu 1.500 dibagi 20 sama dengan 75. Demikian juga untuk job 203, direct labor cost totalnya adalah 1.000. Tarif per jamnya adalah $20. Maka berapakah total jam tenaga kerja langsung atau DLH-nya? Yaitu 1.000 dibagi 20 sama dengan 50. Nah, kemudian berapakah jam tenaga kerja langsung yang sudah diakumulasikan di job 204 dengan cara yang sama, ketemu juga 60 jam. Jadi ini satuannya, ini semua dari 135 sampai 60 ini satuannya adalah jam. Sementara yang ini 2.700 sampai 1.200 satuannya adalah dolar. Tarif ini rate for DL, tarif untuk direct labor cost-nya satuannya di sini adalah $20 per jam. Harus ada per jamnya ya. Harus ada per jamnya. Oke, sehingga kita bisa hitung predetermined FOH rate dengan satuan dolar per DLH. Predetermined FOH rate dengan satuan dolar per DLH adalah sama dengan DL cost 2.700 ya, 2.000 bukan DL cost, sorry. Predetermined FOH, sorry, ini direct labor. Ini kan kita bicara tentang predetermined FOH rate. Yang kita bagi adalah bukan direct labor-nya, bukan direct labor cost-nya. Sekarang yang kita bagi adalah FOH-nya. FOH-nya yang mana, Pak? Ya, FOH applied yang di sini. Ya, FOH applied yang di sini yaitu 2.160. Ya, 2.160 dolar. Ini kan applied FOH kan, ini 2.160 kan satunya dolar. 2.160 dibagi total basis. Basisnya adalah DLH yang ini, yaitu 135. Maka 2.160 dibagi 135, maka jumlahnya, hasilnya adalah 16. Nah, ini adalah tarif FOH. Tarif FOH-nya adalah $16 per DLH untuk job 201. Nah, mestinya untuk semua job yang namanya tarif kan harus ditetapkan di awal dan itu berlaku standar, semuanya sama. Berarti semuanya harus tarifnya adalah $16 per DLH. Maka di job 202 aja juga harus 16. 16 diperoleh dari mana? Dari applied, total applied FOH 1.200 yang ini dibagi dengan DLH. Basisnya 75 sama dengan 16. Job 203 juga sama, 16 diperoleh dari 800 total FOH dibagi dengan total DLH 50 sama dengan 16. Job 204 pun juga sama, yaitu 960 dibagi 60 basis DLH sama dengan 16. Sehingga predetermined FOH rate-nya adalah $16
dolar per DLH. Sekali lagi, 16 dolar per DLH. Ini tarif FOH-nya yang berlaku di Booty Company. Nah, Pak, tarif yang 16 dolar per DLH ini bisakah kalau kita konversi menjadi tarif predetermined FOH rate-nya itu menjadi dolar per direct labor? Jawabannya adalah bisa. Bisa saja. Kalau kita mau mencari predetermined FOH rate, tapi satuannya bukan dolar per DLH, melainkan dolar per DL, ya tinggal kita bagi aja DL cost. Ya, DL cost yang ini 2.700 dolar dibagi dengan basisnya. Oh, sorry, bukan ini ya. Predetermined FOH rate, predetermined FOH rate. Ini yang akan kita cari adalah tarif FOH. Oke, berarti per DL basisnya adalah direct labor. Direct labor di sini adalah direct labor cost. Berarti ini yang akan kita bagi adalah 2160 total FOH applied dibagi dengan total direct labor cost, yaitu 2160 dibagi 2700 sama dengan 0,8 atau 80%. Kemudian untuk job 202 total FOH-nya, ingat yang kita cari adalah predetermined FOH rate. Maka sebagai pembilangnya adalah total FOH. FOH-nya adalah FOH applied yaitu 1200 dibagi dengan basisnya adalah DL cost. Maka dibagi dengan 1500 sama dengan 0,8. Sama pula dengan job 203 applied FOH totalnya 800 dibagi dengan total direct labor cost, bukan direct labor hours, dibagi dengan 1000 sama dengan 0,8 atau 80%, pun sama pula dengan job 204 yaitu total FOH 960 dibagi basisnya adalah direct labor cost 1200 sama dengan 0,8 atau 80%. Oke, tinggal pilih mau dinyatakan dalam dolar per DL cost ataukah dinyatakan dalam dolar per DLH. Kalau dinyatakan dalam dolar per DLH, maka contohnya misalkan untuk job 202, berapakah FOH applied sepanjang bulan April yang dibebankan untuk job 202? Jawabannya adalah ya tinggal kita kalikan 16 dikalikan dengan 100. Karena DLH-nya untuk job 202 100 sama dengan 1600. Kita cek job 202 apa 1600? Oh ya betul, 1600. Atau ini kan tadi kan 80% ya, 80% kali DL cost-nya job 202. Job 202 80% dikalikan DL cost-nya 2000 dikalikan 80%. Oh ya betul, 1600. Berarti sama aja. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung dan kita bisa ketahui job 203 1200, 204 itu 800, job 205 1680, 206 800 dan job 207 80% dikalikan DL cost 1900 sama dengan 1520. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Jadi sudah lengkap nih DM, DL, dan FOH applied yang dibebankan untuk sepanjang bulan April. Job 202 sampai dengan job 207. Total manufacturing cost-nya bisa kita hitung. Loh Pak, job 201 kok nggak ada Pak? Job 201 kan sudah selesai tadi kan? Maka nggak perlu ada tambahan biaya produksi. Maka total biaya produksi yang ditambahkan di sepanjang bulan April untuk job 202 adalah 4.850. Sehingga saldo akhir untuk job 202 adalah 4.700 ditambah 4.850 sama dengan 9.550. Job 203 total biaya produksi ditambahkan 3.255 ditambah saldo awal 3.280, saldo akhir 6.535. Kemudian job 204 saldo awalnya 4.160, ketambahan biaya produksi sepanjang April 2.770, maka saldo akhirnya 6.930. Job 205, 206, 207 mulai pengerjaannya setelah tanggal 1 April atau periode bulan April mulai dikerjakan, berarti tidak punya saldo awal, sehingga total biaya produksi dan saldo akhirnya untuk job 205, 6, dan 7 ini langsung aja total biaya produksinya yaitu 6280, 205, 3780, 206, dan 207, 587, 0. Oke. Dah, kemudian ada information yang C.
The company maintains only one raw material account, yaitu material control. Oh, ini akunnya untuk raw material di Bute Company, nama akunnya adalah material control. From which it issues both direct and indirect material. Jadi gabung jadi satu. Yang dimaksud dengan material ini, akun material control ini nanti peruntukannya sebagai direct material dan indirect material. The balance in this account was $2,700 on April 1st. Berarti ini saldo awal. Saldo awal apa? Saldo awal raw material atau saldo awal material 2.700. Kemudian all sales are billed on account sebesar 150% dari total cost. Total cost di sini adalah total biaya produksi maksudnya. Jadi dijualnya produknya si Bute Company itu adalah dengan harga 150% dari cost dari masing-masing job atau produk. Other items in April, ada depreciation on factory equipment, kemudian ada raw material purchase, ada indirect labor, factory rent and utilities, kemudian ada indirect material used. Nah, ini kurang lebih berbicara tentang FOH control, ya, tentang FOH control, artinya FOH yang bersifat real atau actual. Depreciation untuk factory equipment, oh jelas, ini FOH control. Kemudian raw material purchase, nah ini bukan FOH nih, ini pembelian material. Kemudian indirect labor, ini FOH control, realnya 2.500 dipakai. Kemudian factory rent and utilities, ini komponen dari biaya produksi juga ya. Taunya dari mana Pak? Ini ada kata-kata factory. Sewa dan utilitiesnya adalah 2.700 untuk proses produksi karena ada kata-kata factory dan ini adalah merupakan FOH. Kemudian indirect material jelas, ini adalah FOH sebesar 2.790. Oke. Terus dari informasi ini maka kita tahu, at least kita ngerti ya. Kita ngerti di sini statusnya. Jadi tadi sudah diketahui statusnya yang job 203 dan job 206 ya, ini masih WIP. Jadi sudah kita ketahui di sini ya. Ini masih WIP 203 dan 206 ini masih WIP. Oke, WIP di sini. Kemudian ada keterangan lagi tadi job 204 dan 207 ini FG. 204 dan 207 FG. 204 dan 207 FG. Nah, pertanyaannya adalah kalau begitu bagaimana dengan produk-produk yang lainnya? Ya, bagaimanakah dengan job-job yang lainnya? Statusnya bagaimana kan gitu. Yang sudah dikasih tahu informasinya adalah job 203 dan 206 WIP. Sementara dan job 204 serta job 207 adalah FG. Nah, bagaimanakah dengan job 201, 202 dan job 205? Statusnya bagaimana? Kan status di sini kan pasti pilihan status produknya adalah pasti pilihannya adalah cuma 3, yaitu WIP, FG atau COGS. Nah, oleh Buti sudah disebutkan bahwasanya yang jadi FG cuma 2, yaitu 204 dan 207. Sementara yang masih on the process itu hanya 2 juga, yaitu 203 dan 206. Berarti yang lainnya apa? Yang lainnya nggak usah disebutkan, sudah kita bisa tebak bahwa semuanya selain 203, 204, 206 dan 207 pasti sudah berupa COGS, alias artinya job 201, 202 dan job 205 ini sudah laku terjual. Kalau sudah laku terjual berarti sudah selesai diproses. Nah, job 201 sudah selesai diprosesnya kapan? Sebelum tanggal 1 April, yaitu di periode sebelumnya, sebelum periode April. Nah, job 202 loh kok ini di COGS di sini Pak. Oh, berarti job 202 ini sudah selesai juga, tapi mulai proses pengerjaannya sebelum 1 April dan di bulan April sudah selesai serta sudah terjual. Nah, bagaimana dengan job 205? Nah, khusus job 205 mulai pengerjaannya adalah di bulan April dan juga di bulan April itu pula sudah selesai serta di bulan April pula itu sudah laku terjual. Paham ya sampai di sini ya? Oke, dah. Kita sudah lengkap membahas job cost sheet. Kemudian pertanyaan, requirement dari soal ini apa? Yang pertama, determine the April 30 balances for material control and for work in process. Oke, ini bisa kita lihat nanti dari
dari cost flow ya, dari cost flow. Kalau material control ya ini dari cost flow. Kalau WIP ya saldo akhir berarti ya, saldo akhir WIP dapat kita lihat langsung di job cost sheet. Ya tinggal kita jumlahkan saja, ini WIP-nya adalah 6535 ditambah 3780. Nah, itu udah ketemu langsung. Kalau raw materialnya ya harus kita hitung ya. Kemudian prepare or journal entries required for job 202 in April. Oh, yang disuruh buat jurnal cuma job 202. Tapi tidak apa-apa, kita jurnal semua. Calculate the COGM in April. Nah, ini dari cost flow. Dengan kita membuat COGS statement bisa kita buat lah, kita cari di situ bisa. Calculate the overapplied or underapplied overhead for April. Oke, ketemulah nanti dari jurnal-jurnal dapat kita ketahui nanti. Kemudian yang terakhir calculate gross profit for April. Oke, ini bisa kita cari dengan melihat income statement. Oke. Nah, berarti kita sudah bahas panjang lebar. Jadi kalau kita mau tulis yang diketahui apa? Yang diketahui adalah perusahaannya namanya Bute. Bute Corporation itu dia tadi menerapkan job costing system. Kemudian dia pakai normal costing. Ya, karena pakai normal costing berarti FOH-nya ada dua nanti ya, FOH applied dan over applied. Kemudian basis FOH yang dipakai adalah DLH. Jadi nanti predetermined FOH rate-nya itu didasarkan kepada DLH, satuannya adalah dolar per DLH. Kalau mau diubah ke dalam dolar per direct labor cost juga bisa. Nah, tarifnya sudah kita hitung tadi, dolar per DLH-nya, predetermined FOH rate-nya adalah 16 dolar per DLH atau 0,8 dolar per direct labor cost. Kemudian over or under applied FOH, ada informasi tadi over or under applied FOH itu akan directly di adjust, di closing ke COGS. Loh Pak, tadi kan menurut konsepnya tadi di part sebelumnya tadi, di bagian sebelumnya sudah kita bahas di video materi part yang kedua tadi. Loh Pak, kalau ini kan ada material dan tidak material. Kalau material berarti harus dialokasikan secara prorata ke akun-akun inventory yang sudah menjalani proses produksi. Kalau tidak material berarti langsung ke COGS. Nah, ini bagaimana Pak? Kok adjust directly ke COGS? Ya berarti pokoknya si perusahaan ini nggak pakai material tidak material, yang jelas langsung aja di adjust directly ke COGS. Boleh Pak, boleh, itu kan preferensi atau judgement dari manajemen di perusahaan masing-masing. Dalam hal ini adalah manajemen Bute Corporation ini menerapkan kebijakan pokoknya over or under applied FOH directly adjusted to cost of goods sold. Kemudian ditanya, apa yang ditanya? Oh, ini tadi sudah kita bahas yang ditanya, as given above. Dan jawab. Nah, untuk menjawab ini maka ada beberapa hal yang harus kita buat. Yang pertama job cost sheet. Nah, job cost sheet sudah kita buat tadi ya. Kemudian yang kedua kita bikin jurnal. Jurnalnya nanti akan kita bikin, kita lihat ya. Nah, kemudian yang ketiga kita buat cost flow atau aliran biaya. Yang ini tercermin di dalam COGS statement. COGS statement itu nanti dengan menerapkan 3 konsep, yaitu IPO konsep, periodicity konsep, dan equity konsep. Dan setelah itu kita buat income statement. Oke, dah kita jawab. Kita kerjakan job cost sheet sudah. Nah, job cost sheet-nya tadi sudah kita lengkapi sembari kita membaca soal. Ya, job cost sheet-nya sudah kita lengkapi. Dari job cost sheet ini kita tahu bahwa FG beginning saldo awal FG-nya 8450 dan WIP beginning saldo awal WIP-nya 12140. Kemudian total DM used during April adalah 9705. Total DL yang dibayarkan sepanjang bulan April 9.500 dan total FOH applied-nya adalah 7.600. Sehingga kalau kita total semuanya ini DM, DL plus FOH applied. Ingat FOH applied bukan FOH control. Maka total manufacturing cost incurred-nya adalah 26805. Dan kemudian dari sini juga kita bisa ngitung ya, bisa kita hitung WP ending-nya adalah sama dengan 12405.
12405 ini dari mana Pak WIP endingnya? Ya dari sini 6535 ditambah dengan 3780. Ini adalah WIP ending. Kemudian COGM berarti yang sudah jadi ya, sudah jadi di bulan April, baik itu yang kemudian sudah jadi tapi belum laku terjual ditambah dengan yang sudah jadi dan sudah laku terjual. Berarti ini kita jumlahkan semua yang statusnya ini COGS, FG, COGS, dan FG. Kemudian FG endingnya yang mana? FG endingnya adalah yang ini 5870 ditambah dengan 6930 sama dengan 12.800. Nah COGS-nya yang mana ya? COGS-nya kita tinggal jumlahkan saja nih semuanya. 8450 9550 ditambah dengan 6280 sama dengan 24280. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke. Dah, ini pembacaan kita dari job cost sheet. Dah. Kemudian berikutnya kita akan buat jurnal terlebih dahulu ya, jurnalnya. Jurnal yang pertama adalah jurnal untuk mencatat pembelian raw material. Oke, raw material yang dibeli adalah 11550. Dari mana 11550 tadi? Dari informasi yang di sini raw material purchase-nya ini ya 11550. Berarti jurnalnya adalah raw material di debit, kemudian kreditnya adalah account payable. Ya, account payable 11550. Kalau sudah dibayar gimana Pak? Ya cash gitu ya. 11550. Berikutnya adalah jurnal untuk mencatat the used atau penggunaan raw material sebagai direct material atau sebagai DM. Yang dicatat yang mana Pak? Ya kita catat semua nih rincian ini satu persatu. Yang dipakai mulai dari job 202 sampai dengan job 207. Mulai dari 1250 sampai 2450. Ini ya, 1250 sampai 2450. Singkatnya total raw material yang dipakai sebagai DM adalah 9.705. Jurnalnya seperti ini. Oke. Kemudian jurnal yang ketiga adalah jurnal untuk mencatat pemakaian atau pembayaran direct labor. Pembayaran direct labor. Oke. Ini dari mana Pak? Ya dari sini. Ini direct labornya ini dari job cost sheet tadi ya. Mulai dari 2000 sampai 1900. Berarti WIP-nya bertambah mulai dari 2000 sampai 1900. Kreditnya apa Pak? Kreditnya wages payable katakanlah demikian. Terutang belum dibayar. Totalnya 9.500. Nah yang ini. Ini total raw material yang dipakai sebagai DM kan tadi 9705 yang ini. Oke. Kemudian journal to record use of FOH applied. FOH applied-nya tadi, nah, pemakaian untuk masing-masing job di sepanjang bulan April adalah yang ini tadi sudah kita hitung. Totalnya 7.600. Berarti jurnalnya WIP pada FOH applied. Ya, WIP pada FOH applied 7.600 ini. Ya, WIP pada FOH applied. Rinciannya seperti ini. Oke, itu jurnal yang keempat. Kemudian jurnal yang kelima kita mau menghitung FOH control. Jurnal to record the existence of actual factory overhead. Actual factory overhead itu adalah FOH control. Kalau FOH applied itu saldo normalnya berada di sisi kredit. Kalau FOH control saldo normalnya ada di sisi debit. Totalnya 9365. 9365 diperoleh dari mana Pak? Ini dari keterangan yang tadi ada di soal. Nah, yang di sini, yang di E. Depreciation, ini FOH control 1375, kemudian ditambah indirect labor 2500, factory rent and utilities 2700, ditambah lagi yang terakhir indirect material used 2790. Oke, dan kita catat semua ada 4 item tadi ya. Accumulated depreciation on factory equipment 1375, salary payable, indirect labor 2500, prepaid rent 2700, dan raw material 2790 untuk yang indirect material. Sehingga total FOH controlnya adalah 9.365 ya, 9.365.
Nah, dari sini kita bisa melakukan analisis atas FOH, apakah dia under atau over applied. Nah, kan kita sudah ketemu nih. FOH applied-nya 7.600. FOH control-nya 9.365. Berarti lebih gedean actual-nya daripada applied-nya. Kalau begitu ini namanya adalah under applied FOH. Oke. Under applied FOH. Berapa under applied FOH? Under applied FOH-nya adalah 1765 ya. Under applied FOH-nya 1765. Oke. Terus kita akan closing. Kan tadi dia bilang di close di setiap akhir bulan kan gitu ya. Di close di setiap akhir bulan. Oke. Nah, any under applied or over applied overhead is adjusted directly to COGS at the end of each month. Kan gitu. Berarti oke, sekalian aja lah langsung kita jurnal khusus untuk FOH. Closing FOH applied-nya akan kita debit, FOH control-nya akan kita kredit. Kemudian selisihnya ternyata 1765 tadi under applied. Maka karena under applied, maka ada di debit 1765. Nama akunnya adalah over or under applied FOH. Over or under applied FOH. Kemudian, tadi juga dikatakan tadi loh, di kalimat yang kedua tadi bahwasanya any over or under applied FOH will be directly close to cost of goods sold. Maka ya sudah, over or under applied FOH-nya ini yang nanti saldonya di debit, berarti kita kreditkan supaya 0, 1765, dan debitnya langsung ke cost of goods sold sebesar 1765. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Terus tadi jurnalnya belum selesai. Jurnal berikutnya adalah kita catat di sini jurnal untuk mencatat the accomplishment of goods yang diproses. Penyelesaian atas barang yang diolah. Kalau penyelesaian atas barang yang diolah berarti work in process akan berubah berganti menjadi finished goods. Maka finished goods-nya di debit untuk masing-masing job, kemudian work in process-nya di kredit untuk masing-masing job. Job yang mana aja Pak? Ya job 202, 04, 05, 07 yang tadi. Ya, yang sudah selesai ya. Yang sudah selesai kan berarti kan 202. Loh Pak, job 201 kan sudah selesai juga, bahkan sudah terjual Pak. Kok nggak dicatat di jurnal FG pada WIP? Ya nggak dicatat lah. Kenapa nggak dicatat? Ya, ini penyelesaiannya kan sudah di sebelum April, berarti dicatat juga Pak, dicatat FG job 201 pada WIP job 201, tapi nyatetnya bukan di April gitu loh ya. Nyatetnya kapan? Nyatetnya yang sebelum tanggal 1 April. Kapan Pak? Embuh, nggak ngerti gitu loh. Yang jelas ini tidak akan kita jurnal untuk periode bulan April. Yang akan kita jurnal di periode bulan April adalah job 202 1, kemudian job 204 2, kemudian job 205 3, kemudian job 207 4. Jadi ada 4 job ya, ada 4 job. Oke, kita pastikan ada 4 job, benar ya, yaitu job 202, 04, 05 dan 07. Ini nilai masing-masingnya segini. Kemudian yang ketujuh, jurnal untuk mencatat transfer of ownership. Transfer of ownership itu berarti penjualan produk. Produk yang terjual yang mana Pak? Ya tentu saja yang sudah berubah statusnya jadi COGS. Ada 3 ya, ada 3, 201, 202 dan 205. Ada 3 job. Oke, yang terjual di bulan April. Oke, 201, 202 dan 205. Masing-masing ini adalah total biaya produksi atau cost-nya, dan total COGS-nya adalah 24280. Terus ini dijual, berarti kan jurnalnya kalau ini tok kurang. Berarti ada jurnal berikutnya itu account receivable pada sales revenue. Ini totalnya account receivable pada sales revenue nilainya adalah 36420. Kan tadi 150% dari cost-nya berarti ya. Coba kita cek apa 150%. Mana tadi? Nah, ini dia. All sales are billed out on account at 150% of total cost. Berarti 150%. Jadi ini salesnya totalnya adalah 36420. 36420 ini adalah 150% dari 24280.
Paham ya sampai di sini ya? Oke. Dah, ini jurnal nomor 7. Jurnal nomor 8, jurnal untuk nge-close FOH. Tadi sudah kita bahas yang di sana. FOH applied pada FOH control 7600 9365 sehingga ada over or under applied FOH di debit 1765. Kemudian tadi dikatakan bahwa directly close to COGS, any under or over applied FOH. Jadi COGS nya di debit, kreditnya over or under applied FOH 1765. Nah, sampai di sini sudah selesai semua. Pak, kalau misalkan ini Pak jurnal nomor 8 ini langsung aja gitu Pak, COGS-nya ditaruh di sini di debit 1765 boleh atau enggak Pak? Boleh, silakan aja. Boleh-boleh saja. Ini saya rincikan menjadi seperti ini supaya jelas bahwasanya yang langkah pertama adalah nge-close FOH applied dan FOH control saling silang aja. Yang saldo normalnya di kredit didebitkan, yang saldo normalnya di debit dikreditkan. Kemudian ini kan muncul akun baru namanya over or under applied FOH. Kemudian ini harus di closing juga. Wong tonggaknya aja, pokoknya saja yaitu FOH applied dan FOH control aja udah di close, masa over or under applied FOH-nya nggak di close. Jadi harus di close juga. Nge-close-nya kemana? Ke COGS. Jadi kemudian kalau seandainya pun mau ditulis langsung FOH applied debit 7600, COGS debit 1765, lalu FOH control di kredit 9365, gabung gitu jurnal ini boleh. Silakan aja. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, dari sini setelah kita membuat jurnal dan kita sudah membuat job cost sheet, maka kita bisa menyusun cost flow, yaitu kita buat COGS statement. Ya, COGS statement. Oke. Di sisi input kita lihat raw material beginningnya adalah 2700. Ini udah diketahui ya, 2700 raw material beginning. Mana nih raw material beginning 2700. Nah, yang ini. The balance in this account was $2,700 on April 1st. Ini raw material. Saldo awalnya sudah diketahui di soal 2700. Kemudian raw material purchase 11550. Tadi ada transaksi dari sini. 11550 raw material purchase. Kemudian ditambahkan menjadi raw material available to use 14250. Kemudian DM use, penggunaan DM yang ini 9705. Kemudian dikurangi lagi nanti dengan penggunaan raw material sebagai indirect material 2790. 2790 yang mana Pak? 2790 yang ini. Ya, dari FOH control yang di sini. Penggunaan raw material sebagai indirect material. Maka raw material endingnya adalah sama dengan 1755, yaitu dari 14250 dikurangi 9705 dikurangi lagi 2790. Paham ya sampai sini? Terus kita bisa hitung dong sekarang manufacturing cost incurred-nya bisa. Direct material use 9705, kemudian DL consume, direct labor consume, bisa kita lihat dari jurnal, bisa juga kita lihat dari job cost sheet 9500, kemudian FOH applied-nya 7600, bisa kita lihat dari jurnal, bisa juga kita lihat dari job cost sheet yang di sini nih. Oke, terserah mau pakai yang mana. Sehingga total manufacturing cost incurred-nya adalah 26.805. Nah, manufacturing cost incurred ini 26805 kita oper ke proses site. WIP beginning-nya adalah 12140. Dari mana? Dari job cost sheet. Nih 12140 WIP beginning. Rinciannya adalah yang ini. Ya. Oke. Kemudian ditambah dengan manufacturing cost incurred akan menghasilkan manufacturing cost placed in 38945. Terus dikurangi dengan COGM nanti akan menghasilkan WIP ending. WIP ending dan COGM ini bisa kita lihat dari job cost sheet. WIP endingnya adalah 6535 ditambah 3780 sama dengan 12405. WIP ending mana WIP ending? Oh, WIP endingnya 10315. 10135 saya cek dulu ya. Oh, beda. 10315 berarti WIP endingnya adalah yang ini
ditambah yang ini. Oh ya, 10315. Oh sorry, ini salah jumlah. Ini dari mana nih? AC17, AN17, AC ditambah AC17, berarti ini ditambah AN17. AC17 berarti 6355 ditambah AN17. AN, wow, AN punyanya yang ini, salah, ini berarti salah rumus, salah ngambil. Berarti sama dengan WIP nya, sorry ya, berarti yang ini WIP nya 6535 ditambah dengan 3780, 10315. Oke, yang benar 10315, berarti bukan 12 sekian tadi ya, salah ngeklik. Jadi 10315 ini adalah WIP ending ya, 10315 ya, 10315. Kemudian kalau MC placed in nya 38945 terus WIP endingnya 10315, maka COGM nya adalah tinggal dikurangkan saja 38945 minus 10315 sama dengan 28630, atau bisa kita cek 28630 itu dari menjumlahkan yang ini enggak ya, yang job 1 enggak, karena ini sudah selesainya di periode sebelum April. Berarti yang COGM-nya adalah yang ini. Nah, cek yang ini, job 202 ditambah job 204, kemudian ditambah job 205, terus ditambah job 207. Hasilnya adalah 28630. Apakah betul 28630? Oh, betul ya, udah sama 28630, ini juga 28630. Oke, bisa kita trace langsung ke job cost sheet atau kita kurangkan dari 38945 minus 10315. Hasilnya sama, yaitu 28630. Kemudian COGM ini kita oper ke output side. FG beginningnya 8450. Dari sini tadi 8450. Nah, ini FG beginningnya 8450. Oke, kemudian ditambah COGM 28630, hasilnya COGAF 37080. COGS nya 24280. Dari mana 24280? Dari jurnal. COGS nya adalah 24280 yang ini, COGS nya 24280, sehingga kita kurangkan ketemu FG ending 12800 ya. Kita cek ya, berarti kan FG endingnya adalah sama dengan yang ini dikurangi dengan COGS, COGAF dikurangi COGS, sama dengan 12800. Nah, angka 12800 ini juga bisa kita cek dari FG ending yang ada di job cost sheet. Yang ada di job cost sheet FG endingnya adalah yang ini ya, yang 6930 ditambah 5870 ya, sama dengan 12800, sama dengan 12800, sama ya, berarti udah sama. Oke. Nah, ini output side-nya sudah. Jadi dari sampai di sini, dari input side, proses side, dan output side, sampai dengan endingnya kita ngerti 24280 itu COGS-nya, maka kita sudah menyelesaikan cost flow, aliran biaya. Kita sudah membuat COGS statement. Kemudian COGS statement yang mana endingnya adalah kita tahu nilai COGS ini, kita oper ke income statement. Sales-nya adalah 36420. Ini adalah sales-nya. Kemudian COGS-nya 24280 dari sini. 24280. Ingat bahwasanya tadi ada adjustment untuk nutup over or under applied FOH. Ya, under applied FOH berarti di debit COGS-nya. Ya, COGS-nya di debit berarti ditambah 1765, sehingga adjusted COGS yang adjusted adalah 26045. Oke, maka gross profitnya dapat kita hitung, yaitu dari 36420 dikurangi 26045 sama dengan 10375. Lupa, ini salesnya dari mana Pak? Salesnya dari jurnal tadi. Ada sales tadi dari jurnal salesnya yang ini ya, sales revenue 36420 ya.
36420 atau 150% dari COGS. COGS-nya bukan COGS adjusted loh ya, yang ini yang 36420 ini harus dari COGS yang berdasarkan perhitungan di cost flow sebelum any adjustment, sebelum adanya adjustment atas over or under applied FOH tadi. Oke, sehingga ketemu gross profitnya 10.375. Oke, sudah semua requirement dari soal sudah dijawab kayaknya nih. Coba kita cek lagi ya, apakah sudah semua dijawab. Determine tanggal 30 April material control raw material saldo akhir raw material. Oh, sudah kita jawab. Saldo akhir raw material dapat kita lihat di sini 1755. Kemudian yang ditanya berikutnya adalah work in process ending. Work in process ending, oh ya jelas sudah kita jawab di sini. WIP endingnya adalah 10315. Ini pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2. Prepare all journal entries. Oh, sudah kita jawab tadi ya, journal entries-nya dari atas sampai bawah sampai ke closing atas FOH. Udah kita jawab. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, calculate COGM. Oh, COGM sudah ya, COGM sudah. COGM-nya bisa kita lihat dari sini, dari cost flow COGM-nya 28630 atau bisa juga langsung dari job cost sheet 28630. Udah terjawab. Pertanyaan berikutnya yang keempat, calculate the overapplied or underapplied overhead for April. Udah kita kerjakan juga tadi. Underapplied FOH 1765 untuk di bulan April. Total FOH controlnya 9365, total FOH applied-nya 7600. Kemudian pertanyaan yang terakhir, calculate gross profit for April. Oke. Gross profit untuk bulan April adalah 10.375. Oke. Sampai di sini kita sudah menjawab semua requirement permintaan soal kasus di problem P5-2 Booty Company atau Booty Corporation di bukunya Pak Carter edisi 14. Oke, saya harap kita semua dapat lebih paham lagi dengan mengerjakan dan membahas kasus ini. P5-2 ini cukup komprehensif dan bagus untuk menggambarkan job costing dan accounting for job costing system. Oke, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.